Abraha mengutus Unatah pergi ke Makkah dan berkata kepadanya, Tanyakan siapa pemimpin dan tokoh negeri ini, kemudian katakan kepada pemimpin tersebut, bahwa sesungguhnya Raja Abraha berkata kepadamu, sesungguhnya kami datang ke tempat kalian tidak dengan maksud memerangi kalian. Kami datang untuk menghancurkan rumah ini, Ka'bah. Jika kalian tidak menghalang-halangi kami dengan mengumumkan perang melawan kami tidak butuh darah kalian. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut bermaksud memerangiku, maka bawa dia kepadaku. Tiba di Makkah Unatah menanyakan siapa pemimpin orang-orang Quraisy, kemudian dikatakan kepadanya, bahwa pemimpin orang-orang Quraisy adalah Abdul Muthalib. Kemudian Unatah menemui Abdul Muthalib dan menjelaskan kepadanya apa yang diperintahkan Abraha. Abdul Muthalib berkata kepada Unatah, Demi Allah, kami tidak ada maksud untuk memerangimu, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk itu. Rumah ini, Ka'bah, adalah rumah Allah yang suci dan rumah kekasihnya, Ibrahim. Jika Allah melindunginya, itu karena Ka'bah adalah rumahnya dan rumah sucinya. Jika Allah tidak melindunginya, demi Allah, kami tidak mempunyai kekuatan untuk melindunginya. Unatah berkata kepada Abdul Muthalib, Mari ikut aku, karena aku diperintahkan pulang membawamu. Abdul Muthalib dengan dikawal sebagian anak-anaknya pergi bersama Unatah. Tiba di bara Abraha, Abdul Muthalib menanyakan Zunafar, karena ia sahabatnya. Ketika berjumpa dengan Zunafar di penahanannya, Abdul Muthalib berkata kepada Zunafar, Wahai Zunafar, apakah engkau mempunyai kekuatan untuk mengatasi musibah yang menimpa kita? Zunafar berkata, Apakah artinya kekuatan tawanan raja? Ia menunggu kapan dibunuh, pagi hari atau sore hari. Aku tidak mempunyai kekuatan sedikit pun untuk mengatasi musibah yang menimpamu. Namun Unais, pengendali unta adalah sahabat karibku. Aku akan datang kepadanya kemudian aku perintahkan dia untuk berbuat baik kepadamu. Menjelaskan kepadanya bahwa hakmu amat besar, dan memintanya mempertemukanmu dengan Raja Abraha. Kemudian engkau berkata kepadanya apa saja yang engkau inginkan, serta membelamu dengan baik di sisinya, jika ia mampu melakukannya. Abdul Muthalib berkata, Itu sudah cukup bagiku. Kemudian Zunafar menemui Unais, dan berkata kepadanya, Sesungguhnya Abdul Muthalib adalah pemimpin orang-orang Quraisy, dan pemilik rombongan dagang Makkah. Ia memberi makan orang-orang di dataran rendah, dan binatang buas di puncak gunung. Sungguh, Raja Abraha telah mengambil 200 ekor untanya. Oleh karena itu, mintakan izin untuknya agar ia bisa bertemu dengan Raja Abraha, dan berilah pembelaan kepadanya sesuai dengan kemampuanmu. Unais berkata, Itu akan aku kerjakan. ketika Unais berbicara kepada Abraha, ia berkata kepadanya, Aduh Raja, sesungguhnya pemimpin Quraisy sedang berada di pintumu untuk meminta izin bertemu denganmu. Ia pemilik rombongan dagang Makkah, memberi makan orang-orang di dataran rendah, dan binatang buas di puncak gunung. Izinkan ia masuk agar ia bisa mengutarakan maksudnya kepadamu. Abraha mengizinkan Abdul Muthalib masuk kepadanya. Ketika Abraha melihatnya, ia memuliakannya, dan menghormatinya dengan tidak menyuruhnya duduk di bawahnya. Oleh karena itu, ia turun dari singgasananya, kemudian duduk di atas permadaninya dan mendudukkan Abdul Muthalib di sebelahnya. Abraha berkata, Apa keperluanmu? Abdul Muthalib berkata, Keperluanku ialah hendaknya Raja Abraha mengembalikan 200 ekor unta yang dirampasnya dariku. Abraha berkata, Aku kagum kepadamu ketika aku melihatmu. Kemudian aku tidak mau berbicara banyak kepadamu ketika engkau berkata kepadamu, Apakah engkau membicarakan 200 ekor unta yang aku rampas darimu dan engkau meninggalkan rumah yang tiada lain adalah agamamu dan agama nenek moyangmu? Padahal aku datang untuk menghancurkannya dan engkau sedikit pun tidak menyinggungnya. Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, Sesungguhnya aku adalah pemilik unta, dan rumah tersebut mempunyai pemilik yang akan melindunginya. Abraha berkata, Ia tidak layak menghalang-halangiku. Abdul Muthalib berkata, Itu terserah antara engkau dengannya. usai ketiganya bertemu dengan Abraha, Abdul Muthalib menemui orang-orang Quraisy dan menjelaskan permasalahan yang sesungguhnya. Ia perintahkan mereka keluar dari Makkah dan berlindung diri di puncak gunung karena khawatir mendapatkan gangguan dari pasukan Abraha. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil rantai pintu Ka'bah dan berdoa dengan beberapa orang Quraisy kepada Allah dan meminta pertolongannya atas Abraha dan pasukannya. Abdul Muthalib berkata sambil memegang rantai Ka'bah, Ya Allah, sesungguhnya seorang hamba telah melindungi pelananya. Maka lindungilah rumahmu. Ya Tuhan, salib mereka tidak akan mengalahkanmu besok pagi. Karena hanya engkaulah yang maha kuat. Jika engkau membiarkan mereka dan kiblat kami, maka itu karena sesuatu yang telah engkau inginkan sebelumnya. Esok harinya, Abraha bersiap-siap untuk memasuki Makkah. Ia menyiapkan gajah-gajahnya dan memobilisir pasukannya. Gajah Abraha bernama Mamut. Ia membulatkan tekadnya untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian pulang ke Yaman. Ketika Abraha dan pasukannya telah mengerahkan gajahnya masing-masing ke Makkah, tiba-tiba, Nufail bin Abib datang, kemudian berdiri di samping gajah Abraha, Mamut dan membisikkan kepadanya, Duduklah wahai Mamut, atau pulanglah dengan damai ke tempatmu semula, karena sesungguhnya engkau sekarang berada di tanah haram. Nufail bin Abib melepaskan telinga gajah Mamut dan gajah itu pun duduk. Setelah itu, Nufail bin Abib pergi dan naik ke gunung. Pasukan Abraha memukul gajah Mamut agar berdiri, namun ia menolak berdiri. Mereka memukul gajah Mamut dengan mencucuk lambungnya agar berdiri, namun ia tetap menolak berdiri. Mereka memasukkan tongkat yang berkeluk kepalanya ke bawah perutnya dan mengiris perutnya dengannya agar berdiri, namun gajah Mamut tetap menolak berdiri. Mereka menghadapkan gajah Mamut ke arah Yaman, ternyata ia langsung berdiri dan berlari. Mereka menghadapkan lagi gajah Mamut ke arah Syam, ternyata berdiri dan lari seperti sebelumnya. Mereka menghadapkannya ke Makkah, namun ia menolak berdiri. Kemudian Allah mengirim untuk Abraha dan pasukannya burung-burung seperti burung layang-layang dan burung balasan sejenis burung tiung dari arah laut. Setiap burung membawa 3 batu, 1 batu di paruhnya, dan 2 batu di kedua kakinya. Batu-batu tersebut mirip kacang dan adas. Jika batu tersebut mengenai salah seorang dari pasukan Abraha, ia pasti tewas, namun tidak semuanya dari mereka terkena batu tersebut. Mereka lari kocar-kacir, berebutan mencari jalan yang telah dilaluinya, dan mencari-cari Nufail agar ia menunjukkan jalan ke arah Yaman.